teman-teman TV bakal satu bagus selalu saat nonton video ini. Amin. Amin. Kali ini kita lagi ada di Sentul Bogor di sirkuit karting ya, nyobain Yamaha NMAX Turbo untuk pertama kalinya ya kan An? Iya betul. Ini paling penasaran ya? Ya iya. Jadi kita semua penasaran kan teman-teman, pengen tahu gimana sih impresinya dengan adanya turbo. Turbo-turboan lah ya. Iya. Turbo yang sebenarnya dari transmisi Iya. Yamaha Electric Continuous Variable Transmission gitu kan. Nah, kalau kemarin kita udah nyobain di dyno, Dyno ya. Memang sih kerasa ada perbedaannya ya. Tapi di track ternyata memang Beda banget ya. Jadi kalau dibilang wah gimmick, turbo gimmick, sebenarnya gimmick penamaannya lah. Iya. Tapi rasanya, responnya, wow, ternyata oke teman-teman. Nggak gimmick teman-teman. Kalau udah ngerasain sendiri nyobain baru akan tahu bedanya rasanya dengan adanya teknologi baru YECVT itu. Iya betul. Cuma memang di sirkuit ini nggak semua kemampuannya kita eksplorasi ya. Iya. Kayak nanjak, turunan engine brake itu belum kerasa banget ya An ya. Yoi. Tapi minimal kita bisa ngerasain pertama nih bedanya sport sama Tone. ya, riding mode-nya. Terus itu yang kedua kita juga bisa ngerasain tadi tuh kalau turbo WCV diaktifin 1, 2, 3-nya itu udah bisa dirasain lumayan ya. rasa. Terus yang ketiga yang paling kerasa lagi adalah engine brake. Betul. Wah, itu salut keren banget. Oke, Ya. kita mau ngomong dari mana dulu? Ya udah urut aja dari tadi yang disebutin, Kok. Dari ini ya, riding mode. Ya. Nah, riding mode ada dua teman-teman. Pertama tuh ada yang tone Ya, mode ya. tone commuting. Ya, itu buat dalam kota kan. Ya. Buat ya santai-santai, pelan-pelan lebih ke fuel consumption lah ya. Iya betul. Terus yang kedua yang S. Ya, ada sport touring. Iya. Itu yang karakternya lebih agresif, lebih responsif, lebih cocok ya buat teman-teman yang suka motor yang apa ya, responsif atau kalau kata Yamaha lebih cocok buat kalau touring-touring luar kota gitu. Nah, yang T itu ternyata lemot ya. Beneran? Apalagi kalau kalian udah ngerasain S-nya gitu Iya. terus sebelah ke T. Wow, kalem banget itu kan. Dan paling kerasa tuh waktu kita buka gas gede itu ternyata ketahan di sekitar 5.000-6.000-an ya An ya. Ya, kalem aja gitu naiknya, bener-bener ya kayaknya emang biar hemat bahan bakar Betul, ya. betul. Terus cocoknya emang kayak buat selain teman-teman yang karakter naik motornya kalem, dan cocok banget emang buat di jalan dalam kota ya, yang Macet-macetan, padet itu iya, kan nggak perlu santai. agresif kan. Betul. Itu pakai T sih cocok banget. Tapi emang kerasa lemotnya. Iya sih. Begitu kita pindahin ke yang S ya, tombol depan sini teman-teman, ada tombol depan sini. Dan yang S itu bener-bener langsung yang cus. Wah, RPM naik cepet banget. Bener. Apalagi kalau kita kick down ya An ya. Bener-bener dibuka gede, itu Iya. langsung W-Shift turbonya itu langsung aktif di yang nomor 1 ya. Iya bener-bener. Jadi bener-bener kayak kalau di mobil Matic kita kick down ya, injek pedal gas secara mendadak, giginya akan kayak turun 1, kayak gigi gitu ya. Padahal ini bukan gigi sih sebenarnya, tapi shift 1 turun gitu. Rasionya jadi lebih Ringan, iya. Jadi kita dapat torsi instan, akselerasi jadi mendadak spontan, cepet. Makanya sensasi turbo. Iya. Yoi kan? Dan ternyata itu bedanya T sama S itu bedanya ada di ini ya, pengapian Ya. sama semprotan di semprotan bahan bakar. Dan Satu lagi ternyata ya, transmisi mapping ya. transmisinya, CVT-nya, CVT-nya juga beda juga. Iya. Makanya beda banget ya, Po. Buka-bukaan gasnya ya. Jadi memang si responsivity-nya juga ternyata dibikin lebih Dibedakan, cepat di iya. yang S-nya. Iya. Gokil ya. Asik banget. Karena tadi itu, karena si transmisinya elektrik tadi itu jadi bisa dipaksa untuk ayo setting duluan, buka duluan, mau gimana responnya bisa diatur. Seru ya. Enak ya. Jadi ngubah karakter CVT nggak perlu lagi yang namanya ganti-ganti roller, ganti-ganti per, ya kan? Iya. Ini udah tinggal mencet tombol udah beda karakternya. Betul. Oke, Ya. kita langsung ngomongin tadi An, yang W-Shift-nya An. W-Shift itu ternyata teman-teman bisa diaktifkan dengan beberapa cara. Ya. Yang paling pertama, paling males lah, kita nggak perlu ngapa-ngapain, buka gas gede aja. Ya tadi yang Popo sebut kickdown atau kalau yang bener sih kalau di motor ya ini ya quick open throttle. Quick open throttle. Ya, oke, benar. Jadi begitu dikasih buka gede, dia langsung W-Shift turbo 1-nya langsung aktif teman-teman. Itu langsung bikin akselerasinya langsung ngacir gitu kan. Jadi di sini keluar tikungan itu nggak perlu repot-repot mencet lah. Itu langsung buka bejek aja, udah langsung lebih ngacir. Nah itu beda feelingnya ketika kita buka gasnya pelan-pelan santai. Ya, pelan-pelan santai dia nggak akan pindah ke W-Shift 1. Tapi kalau teman-teman tiba-tiba kepengen butuh cepet, pencet aja klik. Langsung Iya, kayak gitu ya. Emang sih nggak yang bener-bener kayak apa dorongannya kuat banget, enggak. Tapi kerasa. Ada kayak nambah. Iya. Gitu lah. Karena otomatis puli depannya ngebuka, RPM-nya otomatis naik, ya kan otomatis lebih ngwer. Iya, gitu ya. betul. Terus cara yang kedua, ya kalian bisa langsung mainkan di sini, mainkan di shift-nya ini langsung Shift-nya, ya. 1, 2, 3 gitu juga bisa. Nah, Cuma gitu. harus kembali lagi ke syarat yang RPM juga, ya kan? Iya, betul. Ada RPM tertentu yang
Y-Shift 3 belum bisa. Jadi kan rutanya 3.500 sampai 5.500 Ya. Y-Shift 1. Terus 5.500 sampai 6.500 bisa Y-Shift 1 dan 2. Kemudian 6.500 sampai 8.500 bisa 1, 2, 3. Betul. Gitu. Jadi memang ada syarat-syaratnya. Nggak semua RPM dia bisa aktif gitu kan. Dan kalau udah di atas 8.500 itu udah nggak bisa dimainkan. Iya, Karena udah terlalu tinggi ya. betul. Dan RPM juga nahan teman-teman, dia akan ketahan di RPM segitu aja. Padahal limiternya masih di 10 ribuan. Jadi kalau bisa truknya panjang, mau nggak mau kan harus cancel. Yoi, Nah, cancel. cara meng-cancel Y-Shift-nya adalah dengan tekan tombol modenya lagi. Yoi. Ada beberapa cara sih sebenarnya ya. Pertama, tekan tombol modenya bisa. Atau enggak kalau misalnya throttle-nya ini belum bener-bener mentok ya, kalian buka gas lagi lebih gede, otomatis cancel juga. Iya, otomatis akan buka CVT-nya natural ya. Iya. Langsung Balik ke kondisi normal lagi. aja ya. Langsung mentok ke limiter kalau misalnya Iya. mau lebih kencang. Atau tutup gas juga ntar otomatis Bisa. dia akan langsung ke nol Y-Shift-nya lagi akan ya. normal lagi Normal gitu. lagi gitu teman-teman. Seru. Dan kalau dipakai di dalam sirkuit ini tadi, kalau saya sih lebih suka ya udah bejek langsung aja. Becek langsung ya. Iya, keluar tikungan langsung bejek. Karena ya tadi langsung ke Y-Shift yang satu yang pertama. Tapi kalau saya ada kondisi tertentu kadang perlu kok. Ketika tadi di belakang rider lain, di tikungan tuh pelan dia. Oh, Keluar iya. tikungannya pelan. Nah, kita mau nyalip nih. Karena lambatan. Wah, pencet Y-Shift aja. betul, Beneran hebat nyalip. Iya. Atau enggak kayak misalnya di tikungan berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya? Iya, 4 yang itu nanggung kan ya. Nanggung kan, habis buka gede, terus juga tiba-tiba kita Kurangi turunin dikit. gas dikit, Ya. terus buka lagi lah. Nah pas buka lagi kan agak kayak gemes Iya, kan, iya. nyalain kan. Asik. Wih, Bener. tambah lagi. Asik. Begitu ketemu tikungan, Nah, itu. Ini nih yang penting banget nih. Deselerasinya pakai Y-Shift asik banget ya. kalau di sirkuit ini kan dia ada tikungan yang ngebrake itu benar-benar keras. Jadi ya udah, Mainin ini ngeremnya aja. bisa mainan ini. Y-Shift aja. Tutup gasnya, Heeh. terus diaktifkan Y-Shift-nya 1, 2, 3. Maka secara otomatis akan agak ketahan ya. Iya bener-bener ada deselerasi, bener-bener ngeng. Iya. Kayak naik motor apa bergigi kita turun gigi. Bener-bener. Asik. Dan tadi waktu ngikutin Aan juga kedengeran tuh. Iya kan? Pas nurunin kan. Geng. Weh. Asik. Coba kalau memang butuh pengereman yang keras ya nggak bisa teman-teman. Memang tetap harus pakai rem. Jadi ini kayak membantu aja Bantu. sih. Nah, memberikan feeling tadi ya agak ada nahannya dikit lah. Cuma udah kebayang sih, Pok, kalau kita jalan-jalan di pegunungan gitu, ini bantu banget Sangat sih ya. bantu ya. Yoi. Jadi bukan cuma pakai rem, Iya. tapi transmisi juga ikut nahan gitu kan. Wah, Coba paling ini pertanyaannya, Pok. Apa? Kalau kita sering mainin, Hah? daya tahan wheel belt-nya gimana ya? gimana ya? Iya. Jangan-jangan cepet kalah ya? Ya kan beltnya kan dipaksa terus kan. Iya, apalagi pelornya kuat banget ya. Oh, pelornya keras. Takutnya ini ya, umurnya pendek ya. Ya nggak tahu lah nanti Ya, kita lihat setahun ke waktu depan ya. yang membuktikan lah. Iya, iya. Tapi kalau kram dari Yamaha kan Sama-sama umurnya 25.000 sama, ya. 25.000. Karena mereka udah memikirkan dengan salah satunya memperlebar ukurannya ya, Betul. 0,8 mili lebih lebar daripada yang versi Neo. Gitu sih. Seru sih ya. Seru ya. Asik. Jadi kata-kata ada MLB turbo itu setelah nyoba ya bisa ini ya, Pok. Bisa diterima ya. Bisa diterima. Asli. Dan range-nya tuh jadi lengkap motor ini. Ini motor mau santai, pelan-pelan bisa, Bisa, pakai ya. riding mode yang T. Heeh. Mau agak agresif dikit, taruh di S. Ya. Mau lebih sporty, ada main-mainin akselerasinya, Tambah passive ya. tambah Y-Shift. Jadi sesuai sama namanya turbo. Atur aja bro. Mau pelan bisa, mau Fleksibel kencang ya? juga udah. Oke banget ya? Iya, kasih juga Asli, di motor asli, ini asli, gitu asli. loh. Wes, pokoknya standar baru di Kasa ya. Betul. Keren, asli. Jadi kira-kira tuh teman-teman, review kita pertama kali ngerasain si turbo ini di sirkuit ya. Ini kapan kita akan cobain juga di jalanan karena kan pasti kondisinya akan beda ya kan. Kalau di jalanan kita mungkin akan lebih sering ketemu kondisi harus nyalip Iya. misalnya, harus nanjak, Ya, iya. ketemu turunan. Belum lagi kalau curam, boncengan. Boncengan bener. Jadi ya masih banyak pertanyaan juga Ya. sih. Terus ini, Pok, pasti banyak juga pertanyaan, top speed berapa? Ah iya top speed di sini nggak bisa teman-teman. Belum bisa. Nggak bisa top speed di sini. Mau top speed gimana orang skuter pada banget. Kali berapa sih 70 km per jam lagi ya di R1 ya? Nggak sampai 80 tadi. Cuma ya Gitu. kerasa sih, responnya tuh memang dibandingin sama yang Neo deh. Ya. Sama yang Neo tuh kerasa banget. Respon awalnya tuh bener-bener yang Beda Beda asli banget. Beda. Tapi untuk yang Neo, khusus Neo nanti kita bahas Iya, juga bisa lah ya. iya. Kita ngomongin tentang Neo, apalagi ada Neo yang paling murah, yang masih kunci colok-colok. oh iya bener. Nah, Jadi teman-teman kira-kira Ya. itu episode kita untuk pertama kalinya nyobain NMAX pakai Y-Shift ya, pakai Yamaha Electric Continuous Variable Transmission atau YECVT. Iya. Atau kalau di Yamaha bilangnya turbo gitu kan. Istilahnya Turbonya jadi- banyak yang menyayangkan ya, kenapa pakai nama
turbo sih, kenapa nggak pakai yang lain? Cuma ya memang ini Biar gampang mudah banget diterima oleh masyarakat ya. umum. Jadi kalau namanya NMAX by CVT, apa sih? Iya, gitu kan. kayak Cuma- VVA. Iya. VVA apa sih VVA Cuma sampai kalau sekarang NMAX ya? turbo, turbo, apa tuh? Udah jelas, oh turbo itu Sesuatu korelasinya yang adalah performa. lebih cepat Iya, performanya, lebih iya, kenceng iya. akselerasinya gitu kan. Iya. Ya ini perdebatan antara anak teknik sama anak marketing. Tapi untungnya dikasih tanda petik sih, Po. Iya. Jadi emang Ada petiknya kan berarti mirip turbo, Iya. bukan turbo bener. bukan, iya. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Kita masih ngomongin NMAX yang lain ya. Iya. Makanya tonton terus Otomotif TV. Sampai Iya. jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Yoi, jangan lupa follow juga kami @_otomotif dan Dimas Popo_. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.